Shalom, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Kita ada sebagaimana adanya saat ini, ya semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan bersama-sama pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Amsal pasal 29. Sekali lagi saya katakan dalam Amsal ini, ya, ayat demi ayat itu punya berkat tersendiri. Kita tidak akan merenungkan semuanya, tidak akan mempelajari semuanya, tetapi Bapak Ibu bisa membaca dan kemudian mendapatkan berkat dari masing-masing ayat, ya. Karena ada ayat itu berdiri sendiri, punya arti tersendiri, ya. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan, takut akan Allah, betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan itu, ya, mencintai hukum-hukum Tuhan. Jadi ketika kita mendapatkan firman Allah, kita harus bersyukur karena itu memang kita butuhkan. Ya, seperti dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa ya firman itu adalah pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Nah, ketika kita berjalan, bagaimana mungkin kita mau kita terjatuh? Ya, tidak seorang pun yang ingin celaka, tetapi mau berjalan dalam jalan yang baik, benar, aman, tentram, bahagia. Ya, dan firman Tuhan adalah jawabannya. Dalam Amsal pasal 29 ayat 18. Mari kita lihat. Amsal 29 ayat 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, dalam terjemahan lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi demikian. Apabila tidak ada pengenalan akan Allah, maka orang akan menjadi liar dan menuju kebinasaan. Tetapi berbahagialah suatu bangsa yang mengenal dan memegang hukum-hukumnya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada firman, bila tidak ada hukum-hukum, bila tidak ada aturan, maka liarlah bangsa. Ya, tidak ada arah. Nah, seperti kita sedang berjalan dari satu kota ke kota yang lain, tetapi tidak ada rambu-rambu. Ya, tidak ada petunjuk. Maka kita akan tersesat. Ya, karena tidak ada petunjuk. Ya, tidak ada arah mana yang harus kita tempuh. Nah, kita bisa menjadi perjalanan kesulitan luar biasa. Akan mengalami kesulitan yang luar biasa, tidak akan mampu masuk kepada tujuan akhir. Nah, pun demikian dalam perjalanan hidup kita, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Jadi umat manusia akan melakukan segala sesuatu yang benar menurut dirinya. Kalau kita nanti belajar dalam kitab Hakim-Hakim, mereka umat Tuhan ini tidak lagi datang kepada Tuhan, tidak mengenal Allah. Ya, mereka tidak mau tahu tentang Tuhan dan waktu itu tidak ada hukum atau firman yang diberitakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka tidak ada firman, tidak ada hukum atau tidak mau tahu tentang hukum, maka mereka melakukan segala sesuatu menurut mereka sendiri. Ya, jadi patokannya adalah diri sendiri. Jadi kalau saya mau berkata ini baik untuk saya lakukan. Ya, kalau tidak baik tidak saya lakukan. Nah, saya mau mempersalahkan orang, salah, saya bisa. Ya, menurut saya dia salah. Tetapi acuan kita untuk mengatakan orang itu salah apa? Nggak ada, dari diri kita saja. Jadi nggak bisa kita pegang kebenarannya. Ada orang yang bermasalah. Ketika dia katakan interview lah ya. Ini kenapa? Nah, kalau dua orang berselisih, saudara pastikan ketika saudara bertanya tentang masalah yang sama yang dihadapi oleh orang dua ini, nah maka dua orang ini akan berbeda. Ya, laporannya akan berbeda. Si A membenarkan dirinya, oh
dia yang salah, dia yang begini, dan begini. Tetapi kemudian tanya B akan membenarkan dirinya, enggak, dia yang salah, dia sudah begini. Nah lantas yang benar yang mana? Dua-duanya benar menurut mereka. Inilah masalahnya. Ya ketika tidak ada patokan untuk menyatakan mana yang benar, maka liarlah. Ya, rakyat dikatakan, liarlah rakyat. Akan keadaan semakin kacau. Nah bagi ya komunitas atau kelompok yang tidak ada aturan, nah maka akan kacau. Ada orang yang berkata begini, ada orang mulai katakanlah hal yang sederhana saja. Aturan tidak ada dalam grup WA ya, grup WA. Wah tadinya baik, kemudian ada yang memasukkan ya canda-canda. Oke, masih bagus. Ada yang memasukkan politik. Oh sudah mulai ada yang bereaksi. Ada yang semua memasukkan berbagai macam. Akhirnya yang satu tidak terima itu, yang satu tidak terima ini mulai kacau di dalam. Loh kalau kita ngomongin orang, kalau kita ngomong politik ini bukan ranahnya kita. Segala macam. Nah karena nggak ada aturan, maka ada yang kecewa di dalam dan ada yang keluar. Dan akhirnya apa? Ya hancurlah grup itu, persekutuan itu. Kenapa? Masing-masing memasukkan apa yang menurutnya benar. Bahkan ketika dia pikir berita yang dia dapatkan benar, padahal hoax dia masukkan. Ya kan nggak ada saringannya. Jadi perlu ada aturan. Apa misalnya kita buat satu grup, apa yang perlu diisi di sini? Nah ketika ada seseorang mengisi atau menuliskan ya sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan itu, maka orang itu bisa ditegur. Saudara, lihat aturan kita, ini loh. Maka akan ya rapi, tertib, semuanya sejahtera. Tapi kalau nggak ada aturan, ya kan nggak ada aturan. Menurut saya itu bagus, saya masukin. Menurut si A bagus, masukkan. Akhirnya kacau. Nah menjadi liarlah rakyat. Kalau bangsa kita nggak ada aturannya, kacau. Ya, kita jelas. Peraturan perundang-undangan ada. Undang-Undang Dasar 45. Ya, garis besar haluan negara ada. Ya, dasar negara kita Pancasila jelas ada di sana. Ya, Pancasila itu mengatur semuanya. Ya, kalau ada orang yang mau mencoba menghancurkan ini, ya hancurlah negeri ini. Nah, terus aturan yang mana yang mau kita pakai? Kelompok A berkata aturan ini, kelompok B mengatakan aturan ini, kelompok C aturan ini, semua akan berantakan. Karena masing-masing kelompok hanya akan mementingkan aturannya, mengutamakan aturannya dan merasa aturannya yang benar. Kacau sudah. Jadi kita secara berbangsa dan bernegara kita berhadapkan dengan situasi yang ada hendak ya merubah ya dasar negara. Wah, bahaya itu. Kita sudah ada aturan undang-undang dasar sudah ada. Semua aturannya itu benar. Dan buktinya sekian puluh tahun kita sudah berjalan dalam undang-undang itu semua baik. Harus dipertahankan. Pancasila dasar negara. Dan sebagai anak-anak Tuhan orang percaya ada firman Allah. Ada kitab suci yang harus kita pegang. Jadi kalau kita tidak lagi percaya kepada firman, nah lantas apa dasarnya kita menjalani hidup ini? Oh, atas kebenaran diri kita sendiri ya silakan, tetapi akan mengalami kehancuran. Umat Israel setelah keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Ketika Yosua memimpin mereka, takut akan Allah masih ada. Tetapi kemudian setelah generasi Yosua selesai, ya lahirlah angkatan yang tidak mengenal Allah, firman Tuhan katakan. Dan mereka melakukan apa yang benar menurut mereka. Celaka bukan? Kemudian terjadilah malapetaka dalam hidup mereka. Terjadilah kekalahan demi kekalahan menghadapi bangsa-bangsa Kanaan. Terjadilah ya penderitaan yang luar biasa. Karena masing-masing sesuka hati. Nah pun demikian misalnya dalam contoh kecil dalam keluarga rumah tangga. Harus ada aturan. Nah kalau tidak ada aturan, ya orang tua melakukan apa yang menurut dia benar, anak-anak melakukan apa yang menurutnya benar, kacau balau. Atau suami melakukan sesuatu yang menurut dia benar.
Entah sakit hati istrinya, entah tersinggung apa, nggak masalah. Wah, ini bahaya. Istri pun demikian juga melakukan menurut dia benar. Ini yang menurut saya benar, saya melakukan ini dan itu. Kacau rumah tangga ini. Anak-anak sesama anak-anak sendiri berantem karena masing-masing merasa diri benar. Jadi dalam rumah tangga saja yang kelompok kecil ada aturan. Ada aturan sehingga damai sejahtera lah di rumah itu. Ya, kalau nggak ada aturan, liar dikatakan, liar. Jadi semua anak-anak kalau mau jam berapa pulang, ya kita di rumah ada aturan, jam 10. Di bawah jam 10 harus pulang, lewat jam 10 jangan. Ya, 10 malam maksudnya. Ya, ya jangan juga seperti cerita itu ya. Ya, ada orang tua marah sama anaknya. Kamu pulang malam-malam, tidak boleh malam-malam pulang. Terus dimarahin. Akhirnya anak ini begitu, kalau nggak boleh pulang malam ya pagi aja kalau gitu. Akhirnya dia nggak pulang. Wah, ini kebangatan ini, anak ini cari gara-gara. Papa mamanya marah. Bukan begitu maksudnya. Sebelum jam 10 sudah pulang. Loh, papa mama bilang kan jangan pulang malam. Ya, saya pulang pagi. Kebangatan ini, anak cari gara-gara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harus ada aturan. Nah, ketika aturan dilanggar ada sanksi. Ya, oh ya akhirnya melanggar. Kenapa orang tua selalu bicara kepada anaknya, nah jangan pulang malam-malam. Hari ini iya pak, mam, masuk kamar. Besok lagi, nah jangan pulang malam-malam. Terus orang tua berkata jangan pulang malam. Kenapa orang tua selalu ngomong begitu? Ya karena anak memang pulang malam. Coba pulang sebelum jam 10, masa bapak mamanya ngomong lagi kayak gitu? Enggak, pasti diam. Suatu ketika memang tidak lagi orang tua itu ngomong, nah jangan pulang malam. Karena apa? Si anak paham, mengerti. Sebelum jam 10 dia sudah ada di rumah. Damai kan? Orang tua nggak ngomel kan? Nggak ada suara-suara yang nggak nyaman didengar. Kenapa? Mengikuti aturan. Jadi kalau kita ikuti aturan daripada Allah, hukum atau firman Allah atau Taurat Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera. Kita mengalami ketenangan. Dikatakan di sini berbahagia. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, pada aturan, pada firman Allah. Jadi kalau nggak ada wahyu, tidak ada firman, kacau balau. Dunia ini akan kacau balau. Dunia ini saja dibentuk oleh firman itu. Jadilah, jadilah, jadilah. Firman itu berkuasa. Ya, firman, perkataan Allah yang penuh daya cipta. Ya, kalau apa yang dikatakan Tuhan itu firman itu iya dan amin. Ya, kalau firman berkata ya bahwa orang yang takut akan Allah akan diberkati, maka orang yang takut akan Allah itu akan diberkati Allah. Itu firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ya berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, maka orang yang mengandalkan Tuhan itu berbahagia. Nah, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, maka orang itu terkutuk ketika dia mengandalkan kekuatan manusia. Firman, iya dan amin. Jadi apa yang diperkatakan oleh firman, iya dan amin. Ya, oleh sebab itu kita mari cintai firman. Ya, cintai firman. Nikmati firman. Rindukan firman. Ya, jangan abaikan firman. Nah, persoalan yang terjadi pada masa kini, ada banyak orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen, tapi nggak mencintai firman. Ya, mungkin juga tidak punya Alkitab. Pengalaman saya walaupun dari kecil sudah orang Kristen, ya setelah merantau baru saya punya Alkitab. Nah, sebelumnya saya nggak mau punya Alkitab. Saya bilang, nggak baca-baca Alkitab, males ya. Kayak apa aja itu. Kurang menarik lah. Terlalu banyak aturan lah. Jangan ini, jangan itu. Nggak enak itu ya. Nah, satu ketika, ya saya sudah pemuda ya, sudah selesai sekolah dan segala macam, mulai bergumul dan saya ingin mencari Tuhan itu ya. Oh, saya mau masuk sekolah teologi gitu. Tapi nggak punya Alkitab. Wah, saya langsung berpikir, ntar kalau saya masuk ke sekolah itu, ke kampus, ditanyain, kamu mau apa? Mau jadi pendeta? Ada Alkitab nggak? Enggak. Loh, mau jadi apa kamu? Akhirnya saya pergi ke toko buku. Saya masih ingat itu Alkitab pertama kali saya beli itu. Ya saya beli, saya pegang. Ntar kalau ditanya, kamu mau apa? Mau sekolah pendeta? Mau sekolah teologi? Ya, oh ini saya punya Alkitab. Wah, kira-kira begitu pandangan saya waktu itu. Jadi saya beli Alkitab itu,
Padahal nggak dibaca, beli aja. Ya. Jadi banyak orang yang punya Alkitab nggak pernah dibaca. Halo Bapak Ibu yang di rumah, yo pernah nggak baca Alkitab? Jangan-jangan seperti ada seorang hamba Tuhan dulu khotbah di sini dan dikatakan Alkitab itu diganti namanya bukan Alkitab, ya namanya Bukpus. Ya, Bukpus. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, diambilnya Alkitab berdebu, jadi Bukpus. Itu baru Alkitab. Jadi lama di atas lemari. Halo, ada orang nyimpan Alkitabnya, supaya ini kan firman Tuhan, ini kan kitab suci, supaya rapi, bagus. Bukan begitu, nanti rusak. Bukan, Alkitab itu harus dibaca. Baca, kelihatan. Kalau kita mau lihat yang punya Alkitab, lihat Alkitabnya. Sudah ya tidak rapi lagi, tidak bersih, nah itu sering dibaca. Tapi kalau mulus, ya seperti kena isolasi semua dia, itu Alkitab nggak pernah dibaca. Halo Bapak Ibu, pernah baca Alkitab? Pak Pendeta, ini kan zaman canggih, bukan Alkitab lagi, tapi ya Al-HP, ya HP suci boleh saja, ini ada firman Tuhan. Tapi pernah nggak? Coba saudara lihat, lebih sering baca Alkitab yang ada di HP ini atau lebih sering baca WA? Atau lebih sering membaca berita-berita hangat, atau lebih banyak melihat perkembangan zaman di HP ini? Pak Pendeta, HP saya itu HP suci. Itu semua saya lebih fokus membaca kitab suci yang ada di sana. Terjemahannya, pokoknya tafsiran saya baca, mantap. Halo anak-anak Tuhan, ini memudahkan loh ya. Ini kita nggak perlu bawa buku besar-besar kemana-mana, cukup HP. Anda menunggu, ya ada mungkin ya ke bank, antri lama, udah sambil berdiri buka HP-nya, baca kitab suci. Ya sambil sebentar jalan melangkah, baca lagi. Saudara bisa 2 jam menunggu ya antrian, berapa banyak yang sudah saudara baca, berapa banyak berkat yang sudah dapatkan, luar biasa, serius, dahsyat. Ya, kita menunggu sesuatu, teman kita janjian, ya datang ya jam sekian, ya dia belum datang, jangan bersungut-sungut, jangan marah, kita jam segini belum datang, tidak usah buka Alkitabnya, HP-nya, ya baca. Tadi pembacaan saya sudah masuk Amsal 29 ya, berarti masuk berikut. Dalam waktu yang cepat saudara katam, Kejadian sampai Wahyu selesai, mantap. Pasti ada berkatnya. Nah, kalau semua orang yang merindukan kitab suci ini, merindukan firman, merindukan hukum, dan mau melakukan firman, maka berbahagia. Tidak liar, tidak sesuka hati, tidak merasa diri benar. Ya ada orang-orang yang tidak pernah membaca firman, dia tidak tahu kalau dia melakukan hal yang salah. Karena firman itu bermanfaat untuk menegur kita ketika kita salah. Nah misalnya begini, satu contoh saja. Ada seseorang begitu membenci orang lain dan dia merasa diri benar. Saya tidak mau berdamai dengan dia, saya tidak mau bersahabat dengan dia, saya tidak mau berteman dengan dia. Karena dia memang yang salah. Ya dia harus datang dulu minta maaf, minta ampun kepada saya, sujud di kaki saya, baru saya. Karena dia memang salah. Dia lakukan hal yang tidak benar. Nah secara dunia, benar. Sepertinya dia dong. Tapi firman Tuhan katakan gak seperti itu. Ketika orang lain yang melakukan hal yang salah datang kepada meminta maaf, ampuni dia. Berapa kali dia? 3 kali, 7 kali, enggak 70 kali 7 kali ya. 7 kali 70 kali. Wah artinya banyak kali. Artinya pengampunan harus ada dari kita. Nah tapi kan kita bukan yang melakukan hal yang jahat itu. Iya betul. Tapi pengampunan harus kita berikan. Nah itu ketika kita tahu aturan firman Allah. Berarti enggak ada dong kesempatan atau ya peluang bagi kita untuk dendam, untuk sakit hati lama-lama. Iya enggak ada. Karena firman Tuhan akan katakan ampuni. Ya, seperti Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini tentu sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Coba lihat kiri kanan yang di gereja. Sudah mengampuni kah? Iya kan? Gini loh, kalau ada orang Kristen yang tidak dapat mengampuni, tetapi setiap hari Minggu dia
membacakan atau menaikkan doa Bapa kami, pasti dia sudah menjadi pribadi yang gak jujur. Oke, kita harus jujur. Oke, kalau jujur kita waktu berdoa juga jujur. Nah, karena kita belum bisa mengampuni, coba doa itu gimana? Ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau jujur, Tuhan ampunilah kami. Tapi bagian yang ini saya lompat dulu ya Tuhan. Ini kita gak sebut dulu itu. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kita gak sebut. Kita bilang lompat dulu Tuhan, kan mau jujur sama Tuhan. Ya, nah apa seperti itu? Memang tidak mudah, tapi firman Tuhan katakan ampuni, kasihi, berikan pengampunan. Akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang liar karena ada firman. Akhirnya kita berkata, ya Tuhan, aku tahu, aku harus mengampuni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita sungguh-sungguh mencintai firman? Adakah kita sungguh-sungguh mencintai wahyu Allah? Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Jadi kita bersyukur ada wahyu Tuhan, ada firman. Bersyukur kita punya kitab suci yang menuntun segenap perjalanan hidup kita. Firman itu yang memberi kekuatan kepada kita. Firman itu yang memberikan sukacita kepada kita. Firman itu yang memberi kebahagiaan kepada kita. Firman itu yang menuntun setiap langkah hidup kita. Sekali lagi saya katakan, seperti kita sedang bepergian ke satu kota. Manakala setiap perjalanan ada rambu-rambu, ada petunjuk. Ya, untuk kita ikuti sehingga sampai kepada kota itu tersebut. Maka kita akan sampai karena kita melihat petunjuk itu. Nah, oke, ada petunjuk, tapi kita tidak mau mengikuti petunjuk, ya sama saja tidak akan masuk. Jadi ikuti rambu-rambu, ikuti aturan, ikuti hukum, ikutilah firman Allah. Cintai firman itu. Ya, cintai firman Tuhan. Kita perlu berkomitmen. Jangan pernah kita lepaskan satu hari dalam perjalanan hidup kita tanpa membaca kitab suci. Sebab firman Tuhan katakan apa? Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, dari makanan saja, dari secara jasmani saja. Yang penting makan secara jasmani. Tetapi dikatakan apa? Hidup juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kehidupan kita hari ini akan normal kalau kita makan secara jasmani, juga makan secara rohani. Amin. Coba katakan kiri kanan, jangan lupa makan secara rohani. Makanan rohani harus ada. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari cintai firman ya. Rindukan terus firman. Firman itu mengubah hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Ya, kemudian firman itu juga mengingatkan kita supaya kita bertobat atau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Firman itu yang memberi sukacita kepada kita. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Mari kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan.